Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-qail fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Al-ayah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa mustafana wa mujtabana maulana qurrata a'yunina wa qulubina sayyidina Muhammad. Al-qail fi hadithihi innamas salatu tamaskunun wa tadarru'un wa takhashu'un al-haditha wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang cinta terhadap salat. Jadikan kami dan keluarga kami serta kerabat kami termasuk orang-orang yang mencintai salat, termasuk mendirikan salat, termasuk menjaga salat, dan termasuk orang-orang yang mencintai masjid dan musholla tempat salat. Dan mudah-mudahan salat yang telah kami kerjakan secara khusus dan rangkaian-rangkaian amalan kami sampai malam ini Engkau terima, amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir Masjid Al-Imam, ketua, bendahara, sekretaris seluruhnya, wabil khusus panjenenganipun Ustaz Al-Fadhil Muhammad Shadiqin, panjenenganipun ketua takmir Masjid Babus Salam, panjenenganipun Yai Ainur Rafiq beserta Yai Hasan Bisri penasihat, panjenenganipun ketua takmir Masjid Rahmatullah Gemeniko Al-Ustaz Al-Haj Al-Fadhil Bapak Haji Khairan, dan semua para takmir masjid musholla yang hadir, termasuk juga ada musholla Jamaah An-Nur, musholla Islahul Mukminin, musholla Al-Ikhlas GKA, musholla Al-Ikhlas, macam-macam kata, sangat kata termasuk juga Masjid Al-Islah Bunder, termasuk niki Pak sujud derek, dan semua putra putri, kata sangat putra putri yang senantiasa mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah di dunia dihadirkan kita pula bersama-sama di rumah yang kekal abadi, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sudah begitu banyak keterangan demi keterangan yang kita ambil dari setiap acara Isra dan Mi'raj yang setiap tahun kita hadiri, kita adakan khususnya di masjid dan di musholla. Intinya bagaimana kita bisa menjaga sholat, bisa memperhatikan sholat, dan bisa membuat sholat kita tambah bagus, tambah baik, tambah sempurna. Beliau Al-Imam Al-Qutub Qutbatud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah menerangkan perumpamaan sholat dibanding dengan amal-amal taat yang lainnya.
Niki santai nggih, monggo tunjuk. Sampai jam pinten ya? Ustaz lokal nyantai mawon. Sampai jam 12. Nggih. Kula mboten nggih. Pun monggo kalau tunjuk ibu-ibu monggo. Niki santai nyantai nggih. Dugi pun dia perumpamaan sholat dibanding dengan amal-amal taat yang lainnya itu bagikan seperti perumpamaan kepala bagi manusia dibanding dengan anggota jasad selain kepala. Allahumma shalli ala Muhammad. As-shalah lisairil a'mal karra'si lisairil jasad. Jenengan bayangkan ada orang kakinya komplit, tangannya komplit, dadanya komplit, semua komplit, gak duwe kepala. Jenenge apa? Hah? Sama tiang zakate top, posone nggih top, hajine umrohne top, semua top, tapi salate gak karu-karuan. Ibarat seperti menungso dewa. Tapi kalau seandainya maaf ada manusia mungkin kakinya terbatas, tangannya terbatas, anggota lintuni terbatas, kalau masih punya kepala insya Allah masih hidup, betul? Begitu pula amalan yang lainnya. Mungkin puasanya terbatas, atau mungkin Qur'annya terbatas, atau mungkin zikirnya terbatas, atau mungkin hajinya bahkan mungkin belum bisa haji karena kondisi, atau umrohnya. Tapi kalau sholatnya mantap seperti nopo, ibarat manusia yang kepalanya komplit tanpa ada sakit. Niku sekedar perumpamaan. Maka dari sini keterangan seseorang bisa untuk menjalankan sholat tiap dikerjakan lebih baik, besoknya lebih baik, besoknya lebih baik, itu kalau seseorang itu menghargai yang namanya sholat. Barang berharga itu kan harus dijaga, betul? Tapi kalau seseorang itu belum bisa ke arah sana, berharga HP, berharga namanya mobil, berharga namanya duit, berharga namanya jabatan, sholatnya kok menenggap ini? Kalau belum bisa menjadikan sholat itu adalah barang yang paling berharga, sulit untuk meraih innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Niku gambarane ngoten. Nggih. Semisal jenengan duha kali HP, jenengan milih pundi? Sing jujur. HP. Kan ngoten. Lho nggih. Niku sekedar contoh. Nggih. Jadi bagaimana kita menghargai sholat? Bagaimana setiap kali kita sholat kedepannya lebih baik, kedepannya lebih baik, kedepannya lebih baik. Sehingga ulama menggambarkan orang dari rumah menuju ke masjid untuk sholat itu ibarat seperti membawa hadiah. Bawa apa? Hadiah mau diberikan kepada seorang raja. Jenengan badhe sowan tenggene raja, tenggene presiden, raja jenengan beto oleh-oleh badhe jenengan hadiahkan. Kinten-kinten oleh-oleh niki napa? Niku lho Pak maksudnya. Masuk gedang goreng, masuk gorengan. Cari dari sekian harta panjenengan sing paling sae, sing paling berharga niku napa jenengan beto berikan kepada sang raja, biar nanti sang raja itu bahagia. Kalau sudah bahagia jenengan akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Salat nggih ngoten.
Ternyata ada orang, maaf niki keterangan Habibullah Haddad, gambaran, datang ke rumah raja dengan membawa permaisuri. Bahasanya niku Sofiyah kalau diketahui. Wong wedok cantik seandainya. Sedantene komplit sedanten, komplit. Semuanya mulai dari kepala sampai ujung napa? Kaki komplit, cuma mati. Napa? Mati. Kira-kira rajane siap nrimo napa mboten? Niku ibarat salat nggih ngoten, mulai takbir sampai salam pepek syarate, rukune nggih pepek, cuma pikirane gliyeng napa? Pikirane melayang. Wis salat khusyuk. Salat komplit. Cuma mikir omahe, mikir mobile, mikir sawai, mikir tambah, apalagi nek donyane akeh, tambah kata mikir ini. Niku ibaratnya ngoten. Ada lagi yang lebih parah lagi. Napa? Membawa Sofiyah permaisuri tapi tangane gak ono. Loh. Kakinya enggak ada. Loh. Tubuhnya enggak sempurna, mati sisan. Kaya napa, Pak? Tambah nemen. Jenengan bayangkan dari rumah ke masjid kados mboten. Mboten sekedar raja, mboten sekedar presiden, pemilik dunia dan akhirat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Loh. Perasaan demi perasaan ketika kita dipanggil oleh seorang muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jenengan datang dari rumah dengan membawa hadiah yang batin jenengan serahkan kepada Allah arupi napa? Salat 5 waktu. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, niki hal yang terpenting. Sehingga ringkasan salat menurut keterangan Kanjeng Nabi sing kula aturake tenggene muqaddimah, apa sih salat itu? Satu, innamas salatu tamaskunun. Salat iku meneng napa mboten? Meneng. Nek ibadah lintune saged pelengahan. Doa pun juga agak nyantai. Boleh geser kanan, geser kiri. Puasa lebih-lebih, bisa juga digunakan untuk jalan-jalan. Zikir pun juga agak nyantai. Semua amalan taat selain sholat boleh gerak secara bebas kecuali sholat. Tamaskunun, menengi anggota. Sampai dengan ilmu fikih, hati-hati nek dehem. Sampai ngeluwei daripada 3 kali deheman berturut-turut batal sholate. Loh, hati-hati nek nangis. Kadang-kadang ada yang sampai mengguguk sampai mengeluarkan suara, bisa menyebabkan yang namanya batal. Apalagi sing dolanan jenggote. Wonge teko kan. Niku pertama, sebelum membahas tentang ikhlas, sebelum membahas tentang khusyuk, pertama tamaskunun. Sampai wonten tiang-tiang ringin, Pak, salat dimencloki kalian manuk. Kon cobi jenengan salat teng-tengah sawah dipencloki apa mboten? Saking menenge kados tiang. Saking menenge sampai burung itu menganggap itu bukan manusia. Napa, Pak? Pohon yang tidak bergerak. Awak dhewe lagi dicokot jenggolang obah ini. Kan pernah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mirsani tiyang salat dolanan jenggot. Napa? Dolanan Allahu Akbar terus jenggote. Koyo ndek jenggot dhewe iki. Ini kalau urusan ilmu fikih bukan membatalkan, tidak apa-apa. Selama tidak menimbulkan 3 gerakan yang berturut-turut. Selama pakai jari-jari sampai salam sakit. Nek wani tadi. Nek apa? Nek wani. Salatnya. Ini khusus pembicaraan tentang laki-laki, Bu. Nek ibu kan bukan gede jenggot. Nih kata Rasulullah, "Lau khasha'a qalbuh
la khasya'at jawarihu. Wong iki nek atine iku khusyuk, pasti anggotanya juga khusyuk. Mulai takbir Allahu Akbar sampai salam pertama kali jangan sampai kasih kesempatan walaupun jari-jari bergerak. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya penting teng masjid-masjid tolong matikan HP kan mboten. Lho nggih. Lho tujuannya apa? Untuk menjaga salat kita. Lho nggih. Awas, hati-hati ketika sholat anak kecil dikondisikan dengan baik. Tujuannya apa? Supaya tidak mengurangi konsentrasi. Mulai takbir Allahu Akbar sampai salam, syariat menuntut pandangan mata sunnahnya ke arah sujud. Sebagian tiang kan mboten ke arah HP. Nggih, ke arah apa? HP. Loh, di dalam ilmu fikih tetap sah saja ana wong salat sampingnya mobil Alphate didelok mobil sah. Jadi Allahu Akbar ndelok mobil alhamdulillah iku sah, Pak. Hukumnya sah. Tapi mosok ngoten to Pak salat niku. Nggih. Tamaskunun, jadi menengi anggota. Sampai diatur mulai berdiri pandangan mata ke arah sujud, mulai dari rukuknya, mulai dari iktidalnya, sujudnya sampai terakhir mata boleh memandang selain sujud ketika apa? Tasyahud awal. Asyhadu alla ilaha illallah dipandang. Pokoknya nganggo akeh tambah mandangnya enak. Nggih. Lah samangke mboten kadang-kadang ana salat depane kaos gambar buta ijo, untune ilang telu. Allahu Akbar piro ya untune? Ini saja penting untuk kita perhatikan. Makanya maaf jenengan nek badhe salat nek saged pakai pakaian sing polos, aja ono gambare napa? Buta ijo. Wis buta ijo sisan. Lho niki penting. Ibu-ibu juga nek saged pakai mukena sing polos, bebas warnanya. Putih nggih saged, coklat nggih saged, bebas. Itu kalau bisa. Tujuannya apa? Supaya tidak merubah atau mengurangi daripada konsentrasi yang ada di belakang kita. Begitu pula merek sarung kena kabeh ya. Nek pas sarunge gajah duduk gak diketokno. Nek BHS nek iso sing gede sisan. Loh, niki hal yang sebelum kita membahas itu paling penting itu sampai nek jenengan mlebet teng kene masjid musala badhe salat sunnah, carilah yang mendekati tembok. Jangan sholat di tengah, walaupun itu boleh. Supaya apa? Menjaga konsentrasi. Nek jenengan sholat tenggene wingking, jenengan lihat orang masuk sliwar, itu bisa mengurangi hakikat daripada sholat tamaskunun, yaitu menengi anggota, baik itu pandangan ataupun gerak-gerik. Shallu ala Nabi Muhammad. Pertama, tamaskunun, monggo niki dijaga. Monggo mengge subuh usahakan cuk sampai ada satu jari-jari gerak, walaupun dicokot jingklong meneng meh. Bar bintul yo wis. Lho nggih. Walaupun boleh. Itu pertama. Lah bagaimana bisa mendapatkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un? Iso khusyuk, bagaimana caranya bisa didapatkan? Kalau gerakan salat selalu digerakkan anggotanya, walaupun hukum fikih itu boleh. Satu, jari-jari sampai salam boleh. Jadi ana wong salat Allahu Akbar ngeten. Iku oleh, Pak. Tapi mosok salate ngeten. Yang kedua, lisan hilang.
Klangling niku enggak batal, Pak. Wonge ono nek soal ngene. Niku mboten batal. Yang ketiga, gerakan mata sampai salam itu enggak apa-apa. Ini pembicaraan tentang fikih. Nggih. Selanjutnya telinga mboten napa-napa. Itu kalau bahas masalah fikih. Makanya sholat itu dua hal. Anggauta zahir nggih diperhatikan, wabil khusus anggauta batin yang namanya hati. Kalau cuma anggauta zahir tok diperhatikan, mulai takbiri oke, sampai salame oke, tapi hatinya enggak diperhatikan, kados wau tiang datang ke raja dengan membawa permaisuri, tapi ternyata ayune yo oke, tubuh yo oke, ternyata enggak punya roh, enggak punya kepala, enggak punya roh. Diseneni ambek raja jenengan, Pak. Lah selanjutnya setelah gerak-gerik kita ini kondisikan dengan baik, dilatih, Pak. Makanya ada rawatib qobliyah, monggo dipraktekkan. Ada rawatib ba'diyah, dipraktekkan. Nek dereng saged terus sampai ada duha, ada witir. Tujuannya nopo? Melatih ketenangan anggota ketika sholat. Allahumma sholli ala Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, innamas salatu tamaskunun wa takhasyu'un. Salat itu ternyata ada juga hal yang batin, yaitu menjaga yang namanya kekhusyuan. Khusyuk kapan? Kalau anggota yang zahir sudah terkondisikan dengan baik. Tidak ada ceritanya orang bisa mendapatkan sholat secara khusyuk kalau anggota zahirnya masih pelengahan, matanya, entah itu anggotanya gerak-geruknya, entah itu langkah-langkahnya dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak membatalkan, karena diamnya anggota yang zahir bisa membantu untuk kekhusyuan menggunakan yang namanya hati. Pun lah khusyuk niki angel napa? Angel Pak khusyuk niki? Angel. Ulama mengatakan ngeten lho, Pak. Nggih niki kula terangake monggo dicubi mawon. Kalau ada orang sholat kok ngerti kanan kirine sapa, gak khusyuk jenenge. Aduh, ya napa nih, Pak? Loh, monggo. Nggih. Allahu Akbar. Ngerti? Kananku fulan, kiriku fulan, jenenge wis ora khusyuk. Lho, Pak. Berarti sholat niku angel napa angel? Gampang napa gampang? Lho nggih. Makanya Allah firman niku tanha betul. Tapi kok sampai sekarang kok belum dapat tanha, karena kita belum bisa mengaplikasikan sholat sebenar-benarnya sholat. Terus khusyuk itu inti daripada man arafa man ala yamini wa man ala shimali wa huwa fi sholati falaysa minal khashiin. Berarti ngono sholat merem mawon Pak jenengan. Barang siapa yang sholat ternyata ngerti kanane sopo, kiri sopo, jangan mengaku kalau Anda sudah dalam kondisi khusyuk, tapi tetap berusaha. Jangan salah paham. Ngono gak usah sholat, percuma, itu tambah nemen. Kita masih sholat berusaha saja masih bahasanya masih grotal gratul, tapi tetap harus dikondisikan urusan sholat. Niku masalah khusyuk. Lah, khusyuk bisa diraih dengan trik-trik semacam ini. Pertama, faraghul qalbi minasyawaghil. Pertama, kosongkan hati ketika sholat dari segala sesuatu yang bersifat duniawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Angel Pak, angel. Kadang-kadang ada orang itu kelangan kunci, temuin ning sholat kunci ini ning ndi mang yo, sik tak sholat sik. Allahu Akbar. Ketemu lho Pak. Lho niki licike setan. Nggih, jenengan praktekake mawon. Sekali-kali niku jenengan cobi. Nggih.
barang hilang, duit hilang, angin goleki salat Pak, mesti ketemu. Nggih, diputer-puter setan ning ndi yo ketemu. Sebab setan itu berusaha yo nopo orang itu salate mboten khusyuk. Jadi faraghul qalbi minasyawagil, mengosongkan hati dari segala sesuatu kesibukan selain urusan salat. Makanya sering-sering didhawuhake kali ulama-ulama nggih, sebelum takbir maos napa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dianjurkan Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Bahkan ulama mulai dari wudu, bahkan ada yang mengatakan mulai dari azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tengene kitab-kitab ceritane para sahabat nggih. Ngebyah sawah tinggal sak gebian lagi hayya 'alas shalah dilepas lari ke masjid. Nek kula jenengan lanjut ke Mboeman tinggal sekali gebian gitu. Ketika pas nyulamin dondongi tinggal sekali tok nih, tinggal sekali tok dijahit, tinggal sekali tok datang hayya 'alas shalah, hayya 'alal, ditinggalkan berangkat menuju ke sholat. Kalau tiang sak mangke hayya 'alas shalah sik ngoten nggih Pak, kula piyambak hayya 'alal falah sik sik wis qad qamatis shalah sik. Ketika ada problem dalam kehidupan, butuh sesuatu, perlu sesuatu, awas, saksik itu akan dikembalikan oleh Allah. Sik, Gusti butuh bantuan duit, sik. Maka janganlah jadi orang yang saksik. Itu lambang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Loh, mulai dari azan kita dengarkan idza nudiya lis-sholati adbar syaitan. Ketika muadzin mengumandangkan azan niku syaitan kabur lari sekecang-kecangnya. Loh, setane wedi menungsone melok kabur sisan. Idza nudiya lis-sholat, ketika salat itu dikumandangkan, dan pernah saya sampaikan mungkin yang sempat derek kulo, sebagian tiang ini mulai awal Rajab ya sampai sekarang terus. Makanya saya berusaha temanya harus gonta-ganti. Nek podo isin aku iki ya. Makanya muter kudu golek terus bunyi wah niki wonten tiang-tiang enggak pernah lepas ngaji. Sebentar lagi tenggene enggano mriko derek malih engko derek malih, mudah-mudahan panjang umur berkah fi taatillah amin ya rabbal amin ya rabbal. Niku idza nudiya lis-shalah hadise adbara syaitan. Syaitan itu kabur lari ketika muadzin mengumandangkan azan. Terus dianjurkan kita untuk mendengarkan. Tuh, kadang-kadang azan dikumandangkan ngecepres maaf atau ngitung duit maaf atau ini atau itu. Padahal kita dianjurkan untuk mendengarkan, menjawabi azan kata Rasul per kalimah, kalau laki-laki per lafal, per huruf 2 juta kebaikan. Nek perempuan 1 kebaikan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Niku nembe adane mawon. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pon, loh ini langkah untuk mendapatkan khusyuk. Terus ambil air wudhu. Bahkan di dalam kita berwudhu pun oleh ulama-ulama jangan sekedar wudhu, mengambil air diletakkan di tangan maupun di muka, tapi resapilah. Apa makna membasuh muka, apa makna membasuh tangan, apa mengusap rambut kepala, apa membasuh namanya kaki. Loh, hadir kita ketika mendengarkan azan, hadir hati kita ketika wudhu, hadir kita dari rumah ke masjid, itu bisa memudahkan program untuk bisa khusyuk ke dalam sholat.
membuka muka, membasuh muka. Apa kata ulama ahli fikih? Ya Allah, putihkanlah wajahku di akhirat, karena di sana banyak muka-muka yang gelap gulita. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo jenengan basuh kalih perasaan. Bayyid wajhi kama tabyaddu bihi wujuhu awliyaik, wala tusawwid wajhi kama tusawwid wujuha a'daik. Gusti kula basuh pakai air keran, air PDAM, air sumur niki kula niati tolong putihkan muka-muka saya Gusti, sebagaimana engkau telah membuat muka ini, mukanya para aulia, para anbiya putih kelak nanti di hari kiamat. Terus ada dua, ada yang terang benderang, ada juga yang gelap gulita. Jenengan wudu, jenengan hadirkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Itu baru sekali wudu. Dan dua kali nek penggaweane wudu, masya Allah Pak, hadas wudu. Sampai ulama niku ada yang wudu 1 jam baru selesai Pak, 1 jam baru selesai. Jenengan kali kula wudu nih pek. Loh, bukan 1 jam menghabiskan air, bukan, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, sunnah sebelum wudu, sunnah di dalam wudu, sunnah setelah wudu, niku dipraktekkan semuanya sampai mengambil kurang lebih 1 jam sampai setengah jam. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, terus sepundi Ustaz? Ngaji. Napa? Ngaji teng mriki wonten pengajian teng Babus Salam, wonten pengajian teng Rahmatullah, wonten pengajian napa jenengan monggo nderek teng di grup majelis alia niku ngaji terus niku. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal. Basuh tangan. Napa hayati? Ya Allah. Di sana. Teng budi di sana, Pak. Di mana di sana? Di Jakarta. Di sana, di akhirat. Ketika suhuful a'mal, lampiran-lampiran amal itu diberikan oleh malaikat, ada yang dari tangan kiri, dari belakang, ada yang ngambil tangan dari kiri, ada yang dari belakang, alamat celaka. Ya Allah, aku basuh tanganku ini, tolong ya Allah, berikanlah kemudahan untuk mengambil buku catatan amal dengan tangan kanan. Makanya sunnahnya kita membasuh ketika wudhu pakai tangan yang, tujuannya apa? Tafaul, berharap-harap kebaikan. Jenengan mlebu masjid musola kaki kanan, tafaul, berharap-harap kebaikan. Masuk ke rumah pakai kaki kanan. Masuk mobil, ayo mobil ini dunyo, ayo pakai kaki napa? Menculot. Napa? Pakai kaki kanan apa pakai kaki kiri? Tuko, wallahu a'lam, keterangane dari ngertos kula. Luwih amane jenengan menculot mawon nggih. Itu tujuannya apa? Kok diresapi supaya jenengan wudu ini, masya Allah, wudu sudah kebayang-bayang, wudu sudah kebayang-bayang, saya mau hadir ini, saya mau datang ke rumah Allah, saya mau sholat, saya mau bawa hadiah. Dari wudunya sudah mengusap rambut kepala. Ya Allah, di sana panasnya terik matahari. Dalam hadis niku 1 mil. 1 mil kata sahabat Abu Hurairah, entah itu mil jarak 6.000 langkah atau mil itu yang digunakan ibu untuk celaan. Ibu kalau celaan pakai itu apa namanya? Yang digunakan celak apa ini? Itu loh alat kecil, apa itu? Alat kecil, besi kecil itu loh, apa namanya? Itu. Kalau memang itu berarti Allah, matahari kayak apa itu? Mengusap rambut kepala. Ya Allah, jagalah kepalaku jangan sampai kena terik matahari. Terakhir membasuh daripada kaki. Ya Allah, Siratul Mustaqim sangatlah panjang, sangatlah licin, sangatlah tajam, banyak yang jatuh. Saya membasuh kakiku ya Allah dengan air wudhu ini ya Allah, untuk melangkah ke masjidmu ya Allah. Tolong ya Allah, selamatkanlah kakiku.
sekali wudu 2-3 jamin insyaallah wudu jenengan tok sudah membuat perubahan pada diri kita. Amin Allahumma ya Rabbal. Peningkatan nembe wudu nih tok. Itu baru singkat saya terangkan, belum nanti masalah doa-doanya dan lain sebagainya. Pun dari rumah ke masjid. Nek saged salat teng pundi Pak? Teng masjid napa teng rumah? Rumah napa teng masjid? Masjid atau musola. Usahakan salat berjamaah dari kalangan malaikat pun sudah ada. Menurut sebagian riwayat, malaikat itu jumlah keseluruhan ya, salatnya itu 40 shaf. 40 shaf. 40 shaf dibagi 4. 10 shaf ngadeg terus sampai hari kiamat. 10 shaf yang kedua rukuk terus sampai hari kiamat. 10 shaf yang ketiga itu sujud sampai hari kiamat. Yang terakhir duduk sampai hari kiamat. Jenengan siapa ngoten iki? Subhanallah, atas izin Allah di Isra Mi'rajkan rangkaian sholat yang dilakukan oleh malaikat berbeda-beda, komplit 5 waktu kita kerjakan. Alhamdulillah. Nggih berdirinya, nggih rukuknya, nggih iktidalnya, nggih sujudnya. Makanya di ayat kalau sampai aqimis salata tarafayin nahar wa zulafam minal lail, dirikan salat tarafayin nahar, maghrib, zuhur, maaf, subuh, zuhur, asar, maghrib, wa zulafam minal lail, salat isya. Terus innal hasanati yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus daripada perbuatan dosa. Ulama ahli tafsir mengatakan innal hasanat adalah salat 5 waktu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, sekedar agak nyantai dan waktu tinggal beberapa menit. Dulu ada salah satu sahabat gak jarak ngambung wong wedok, napa? Gak jarak lho nggih. Ngodang jarak no. Gak jarak ngambung wedok atau kedemek kalih tiang istri. Susah Pak. Gelisah Pak. Susah gelisah. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah pun kula siap nopo sanksinya. Kula siap pun saya telah melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Ada yang mengatakan memegang, ada yang mengatakan mencium tanpa sengaja. Pun jenengan had, jenengan kasih takzir, jenengan hukum kula siap. Yang penting kula mau lepas dari kemaksiatan ini. Nah, sebelum matur kali Rasul, sholat derek jamaah kali Rasul. Kata Rasulullah, dosamu wis entek, wis habis. Kok saged tuh ayat innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sholat 5 waktu menghapus, ngludesake, menghilangkan secara total perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Sampai-sampai wonten gambaran tenggene hadis, mathalus shalawatil khamsi kamathalin nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Perumpamaan sholat 5 waktu itu ibarat seperti ada orang di depan rumahnya ada sungai, airnya deras agung, airnya mengalir dengan kencang. Lah orangnya yang dekat dengan sungai air tersebut itu mandi 5 kali. Ulo tanglet, kira-kira masih ada kotoran yang nempel ke badannya? Nggak ada. Kita aja sekali atau 2 kali aja insya Allah bersih kok, nek pakai sabun. Ini 5 kali Pak. Apa kata Rasulullah? Fakadzalika mathalus shalawatil khams, begitu pula perumpamaan daripada sholat 5 waktu. Kita kembali insya Allah sholat di teng masjid nggih.
salate teng musala insya usahakan nderek berjamaah. Kalau toh seandainya nggak bisa, jangan sholat sendirian. Jangan sholat sendirian. Kalau seandainya nggak bisa ke masjid mushola pun jenengan iadah nyuwun iadah kali bojo, yuk bojo barengi aku sholat maneh, hei anakku barengi aku sholat maneh. Usahakan jangan sampai orang itu sholat sendirian. Kerjakan secara berjamaah. Ada hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yatakhallafanna 'anil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Monggo kita hayati supaya kita meningkat. Nek ana wong kok gak gelem jamaah salate, itu mendekati kepada tanda kenifakan. Na'udzubillah tsumma na'udzu la yatakhallafanna 'anil jamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq. Wabil khusus salat isya kali salat subuh paten jamaah. Kalau nggak bisa ke masjid ke mushola, di rumah jangan sholat sendirian, karena itu sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Na'udzu billah tsumma na'udzu billah. Dari ini keterangan 10 tahun Rasulullah di kota Madinah belum pernah sholat sendirian. Nggih, 10 tahun belum pernah sholat sendirian. Bahkan di hari terakhir beliau meninggal dunia, beliau menyempatkan sholat sambil dibopong oleh 2 sahabat yang diimami oleh sahabat Abu Bakar Siddiq saat itu. Kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq mundur, nggak berani ngimami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sering saya kupas di mana-mana. Nggih, temeriki saya kupas sekedik mawon. Nggih. Kenging nopo program jamaah ini hanya ada di kalangan umat Nabi Muhammad. Bahkan sholat 5 waktu zaman dahulu nggak ada, komplit loh, nggak ada. Dari sekian nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa ada sholat, tapi komplit 5 waktu itu namung kagem kita sebagai umat Kanjeng Nabi. Kalau dulu 1 fardu, 1 fardu, 1 fardu, 5 fardu ndak ada. Lah kita umat yang spesial diistimewakan oleh Allah karena dijanjikan Rasulullah umat pertama kali masuk surga selain 5 waktu diaturi Kanjeng Nabi sholate kedah berjamaah. Hadis yang masyhur, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'in wa isyrina darajah. Salat berjamaah dibanding salat sendirian itu selisihnya 27 derajat. Masya Allah Bapak, saya belum pernah, selama ini saya di Gresik 7 tahun, ono wong salat maghrib setengah jam, belum pernah ada. Nih ada, saya jamin masjidnya gak laku, soalnya kedawan paling notok 7 menit 5 menit kita pembuatan loh. Ada orang sholat sendirian, Masya Allah, maghribnya setengah jam, mantun fatihah muter yasini sakwaki macam-macam, mantun salam dari malaikat siji, napa siji, itu kalau diterima. Garis bawah kalau diterima. Nek jamaah sudah jelas diterima. Dapat berapa? 27 dengan waktu 7 menit. Milih yang mana? Yang setengah jam apa 7 menit? Hah, on. Dan rata-rata dimanapun, subhanallah, dan itu memang sunnahnya kalau jamaah jangan lama-lama. Jamaah mantun fatihah baca suratun nisa bar, dijamin besok gak ono makmum ya Pak. Kata sahabat Mu'ad nih, jamaah itu nih pol, apa makmumi lapor Kanjeng Nabi, ya Rasulullah ganti Mu'ad. Oh kedawan.
datang, "Hei Mu'ad, afatanun anta, kamu mau membuat fitnah? Kalau sholat bacalah surat-surat yang pendek, semisal Sabbihisma." Itu Sabbihisma pun panjang kalau kita semisal wadduha, semisal walaili idza yaghsha. Loh itu jamaah 27 derajat kali 5 kali 7 minggu, kali 7 hari kali 1 bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini sholat jamaah itu programipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah, bahkan di masa peperangan itu wonten keterangan ulama ahli fikih, jamaah sambil perang melawan musuh pakai pedang, ting ting ting, jamaah, Allahu Akbar, sekuat tenaga. Dalam peperangan Allah Ta'ala tidak ngizini kecuali harus berjamaah. Pernah saya sampaikan dengan Masjid Al-Imam, mudah-mudahan dimakmurkan oleh Allah. Abdullah bin Ummi Maktum, buta, orang buta jadi muadzin. Kalau datang ke masjid zaman dahulu perlu ada yang nuntun, dan zaman dahulu di zaman kota Madinah itu masih banyak hayawan-hayawan liar. Matur, "Ya Rasulullah, kula izin mboten jamaah." Orang dulu Pak, masalah jamaah izin awak dewi blas kalau izin gitu. Kata Rasulullah, "Kenapa kamu kok izin? Kulo mboten nggadhahi sing nuntun, dan kalau saya jalan sendiri khawatir nanti banyak joglangan, itu untuk mending kalau banyak hayawan bisa saya nanti celaka." Kata Rasul, "Iya, saya izini, kamu nggak usah jamaah." Baru beberapa langkah Rasul matur, "Dengar hayya 'alas shalah, dengar hayya 'alal falah, dengar kata izini kudu jamaah." Ini kondisi tiang muto. Dalam hati saya, memangnya ada apa ya sholat berjamaah? Kalau ngoten Pak, ini orang yang sudah buta. Sampai tadi di hadis jelas-jelas tanda-tanda orang munafik. Sampai ngoten begini hadis. Ada apa di dalam sholat berjamaah? Mana rahmatnya Rasulullah? Katanya, "Wa ma arsalnaka illa rahmah." Kok sampai orang buta selama mendengarkan hayya 'alas shalah tidak ada udzur kecuali harus dulu belum ada mic samangke, masya Allah Pak, temriko adzan, temriki adzan, temriko, masya Allah. Usahakan sholat kedah berjamaah. Mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan digolongkan termasuk orang-orang yang cinta kepada masjid, cinta kepada jamaah, dan mudah-mudahan dengan melalui jamaah insya Allah bareng-bareng mlebu swarga, ilal jannati zumara, bareng-bareng mlebu swarga. Di swarga itu mboten wonten dhewean plencing, mboten wonten, bareng-bareng. Jenengan bareng-bareng teng donya kali imame, insyaallah bareng-bareng kalian imam, insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap keterangan terkait tentang acara Isra dan Mi'raj ini, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat panjenengan semuanya insyaallah dikabulkan oleh Allah, khususnya hajat Masjid Al-Imam yang ada rencana untuk membangun TPG, mudah-mudahan segera dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijadikan masjid yang makmur, yang berkah, insyaallah dimakmurkan oleh orang-orang dengan berjamaah, dimakmurkan oleh orang-orang dengan majelis ta'lim, majelis zikir, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi panjang umur serta berkah fi taatillah dalam kondisi istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Kita tutup doa dari Yai Rafiq. Oke. Sekali lagi saya mohon maaf dan sekaligus mengaturkan terima kasih, jazakumul khair. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas, yang kurang berkenan,
Semoga melalui acara Isra Mi'raj ini, subuh yang akan datang yang akan kita sholati, insya Allah diberi tambahan oleh Allah, diberi semangat oleh Allah Ta'ala, lebih baik, lebih baik, lebih baik, sampai kita mendapatkan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, doa ke sana ya Rafiq, monggo.